Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Bukti jika Allah mampu membolak-balikkan hati seorang manusia bisa kalian lihat melalui catatan sejarah umat-umat terdahulu, di mana Islam baik itu ajaran maupun pemeluknya kerap mendapat berbagai perlakuan buruk dari pemeluk agama lain. Pasalnya mereka yang dulunya lantang menghina dan membenci agama Islam berubah haluan menjadi orang yang sangat mencintai Islam. Bahkan bukti betapa mudahnya Allah merubah kondisi hati pembenci Islam bisa kalian lihat dari sosok fenomenal yang akan diulas di sepanjang video ini. Penasaran siapakah orangnya? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Sudah bukan rahasia lagi Islam yang sampai saat ini disebarkan dengan mengedepankan kelembutan, tanpa memandang latar belakang agama seseorang. Selalu menjadi nilai plus di mata umat agama lain. Bahkan di zaman kenabian saking lembutnya Rasulullah menyebarkan ajaran Islam, ada banyak tokoh kafir Quraisy yang kagum sehingga memutuskan untuk memeluk Islam. Akan tetapi dari sekian banyak sahabat Rasulullah yang dulunya sangat membenci Islam, sosok Safwan bin Umayyah adalah salah satu sahabat yang kisahnya menarik untuk kalian ketahui. Bagaimana tidak rasa benci Safwan bin Umayyah kepada Islam diwarisi dari sang ayah, yaitu Umayyah bin Khalaf. Rasa benci itu makin bertambah besar, lantaran pada saat perang Badar akhirnya mati di tangan pasukan muslim. Akibatnya untuk mengobati kebenciannya Safwan kemudian mengajak Umair bin Wahab mengatur rencana untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak disangka-sangka tatkala kedua orang tersebut sedang menjalankan rencananya, Safwan dibuat tak percaya ketika Umair yang akan membantunya membunuh Rasulullah justru memilih untuk bersyahadat dan memeluk Islam. Alhasil keadaan itu pun semakin membuatnya membenci sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama setelah kejadian itu Khalid bin Walid yang dulunya juga merupakan sahabat Safwan, sebelum memeluk Islam mengajak Safwan ke Madinah untuk menghadap Rasulullah sekaligus mengikuti jejak para sahabatnya. Sayangnya karena rasa benci di dalam hatinya yang sudah terlalu besar, Safwan menolak dengan berkata, "Jika tiada siapapun lagi di dunia ini yang tersisa kecuali aku, pasti aku tidak akan mengikuti nabimu selama-lamanya." Tepat di peristiwa Fatum maka kebencian Safwan kepada Islam ternyata mulai memudar. Pasalnya di hadapan Safwan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak segan menawarkan Safwan untuk memeluk Islam. Tentu saja tawaran itu membuat Safwan dilema. Di satu sisi Safwan beranggapan bahwa Rasulullah yang bertanggung jawab atas kematian ayahnya, dan di sisi lain ia baru menyadari betapa baik perlakuan beliau kepada dirinya. Bahkan saking kagumnya beberapa bulan setelah Safwan ditawari memeluk Islam, ia yang dulunya merupakan pembenci Islam akhirnya bersaksi di hadapan Rasulullah, bahwa tak ada kepribadian yang sebaik ini kecuali seorang Nabi. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Saat ini ada banyak bukti yang sering kita lihat di platform-platform media sosial, di mana mereka yang dulunya membenci Islam malah beralih menjadi sosok yang begitu lantang mensiarkan ajaran Islam, sama seperti sosok Safwan yang kisahnya jarang diketahui umat muslim. Ada satu sosok mualaf bernama Sinéad O'Connor yang perjalanan hidupnya menemukan agama Islam jarang diangkat di media-media besar. Bagaimana tidak bagi kalian yang belum tahu, Sinéad O'Connor merupakan seorang penyanyi ternama yang kepopulerannya sudah mendunia. Saking populernya penyanyi kelahiran Irlandia itu dijuluki sebagai superstar pertama oleh majalah Rolling Stone tahun 1990. Menariknya dalam sebuah video wawancara, Sinéad O'Connor menceritakan kisahnya bahwa sebelum memeluk agama Islam, dirinya telah mempelajari kitab suci dari berbagai agama. Hanya untuk menemukan kebenaran Tuhan. Tak tanggung-tanggung dalam perjalanannya itu sosoknya juga semakin dikenal sebagai penyanyi yang tak pernah lepas dari isu keagamaan. Mulai dari membuat tato berupa ayat-ayat kitab Injil, berganti nama sesuai dengan agama yang ia peluk, hingga dibayat sebagai imam Katolik pada tahun 1990. Di salah satu gereja ortodoks di Irlandia, yang mengejutkan pernah di salah satu konser yang melibatkan dirinya, Sinéad O'Connor tiba-tiba mengeluarkan selembar kertas bergambar Paulus Yohanes Paulus II. Kemudian dia berdiri di hadapan kamera dan penonton sambil merobek kertas tersebut. Sikap tegas itu ditunjukkan Sinéad O'Connor lantaran dirinya tidak terima dengan paus yang melindungi pelaku pelecehan terhadap anak-anak, yang banyak terjadi di gereja Katolik. Saking tidak terimanya, Sinéad O'Connor bahkan pernah mengatakan jika Vatikan adalah sarang setan, dan paus menyimbolkan segala kejahatan. Tak cukup sampai di situ, pada tahun 1997 Sinéad O'Connor pernah mengirim surat kepada Itamar Ben Gvir, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Keamanan Israel,
Dikutip dari laman Republika, dalam surat itu ia menuliskan Tuhan tidak menghargai mereka yang membawa teror kepada anak-anak, jadi jangan anggap dirimu berhasil melakukan apa-apa selain kegagalan jiwamu. Parahnya, setelah surat itu diberitahukan media-media besar, ia menerima ancaman pembunuhan dari Ben Gvir. Sejak saat itu Sinéad O'Connor terus-menerus menyuarakan isu kemanusiaan di Palestina. Dia menjadi pendukung Palestina, menyerukan berbagai aksi boikot, dan memprotes segala bentuk penindasan yang dilakukan Israel. Mendengar kisah perjalanan spiritual Sinéad O'Connor mulai dari membuat tato dari ayat-ayat Injil, merobek foto paus, mengatakan Vatikan, dan paus simbol kejahatan, hingga menyuarakan isu kemanusiaan di Palestina, siapa sangka jika hal tersebut membuat dirinya sampai pada agama Islam. Padahal di salah satu video wawancara, Sinéad O'Connor mengaku bahwa selama dirinya mempelajari maupun membaca kitab dari berbagai agama, Sinéad O'Connor tidak memasukkan Al-Quran ke dalam list bacaannya. Lantaran ia meyakini jika Islam adalah agama yang keras. Akhirnya pada tahun 2018 di salah satu akun media sosialnya, seperti dilansir dari laman Mirror, dituliskan bahwa keputusan Sinéad O'Connor untuk menjadi muslim pada usia 52 tahun adalah kesimpulan dari perjalanan teolog cerdas. Tak hanya itu, setelah sedikit demi sedikit membaca kitab suci Al-Quran, ia juga memutuskan untuk menutup auratnya, mengganti nama menjadi Syuhada Sadakat, bahkan mengaku jika selama hidupnya dia baru menyadari telah mempraktikkan nilai-nilai ajaran Islam. Dia juga mengatakan bahwa saya tumbuh dan sekarang berusia 52 tahun saya tumbuh dewasa di Irlandia yang saat itu merupakan negara yang sangat tertindas, semuanya menyedihkan dan tidak ada yang merasakan kebahagiaan atas Tuhannya. Apapun yang gereja ajarkan mereka masih saja tidak merasa bahagia, apapun yang disampaikan tentang Tuhan mereka merasa semua tidak masuk akal. Akan tetapi ketika saya mulai membaca Al-Quran baru di surah kedua saja saya pun menyadari jika saya telah menemukan Tuhan yang sebenarnya. Yang menyedihkan, 4 tahun setelah memeluk agama Islam tepat pada Juli tahun 2023 lalu, Sinéad O'Connor wafat saat usianya menginjak 56 tahun. Ada banyak sekali hikmah yang bisa kita petik dari penyanyi terbaik asal Irlandia tersebut, mulai dari semangatnya menyebarkan Islam secara damai, hingga pentingnya seorang muslim untuk mengkaji Al-Quran, kisah Safwan bin Umayyah dan Syuhada Sadakat. Yang lebih dikenal dengan Sinéad O'Connor, hanya 2 hari sekian banyak sosok yang semakin membuktikan bahwa ayat Al-Quran memang bukan sekedar isapan jempol belaka. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Dan jikalau Tuhanmu menghendaki tentulah beriman semua orang yang ada di bumi ini." Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang beriman? Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali atas izin Allah. Al-Quran Surah Yunus ayat 99-100. Ayat barusan sekaligus menjadi pengingat bagi setiap muslim. Jika Islam tidak harus disebarkan dengan paksaan, apalagi sampai menggunakan kekerasan, kita juga bisa belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebarkan ajaran Islam dengan kelembutan dan kasih sayang. Saudaraku yang beriman, bagaimana pendapat kalian? Setelah menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menghadirkan keimanan dalam diri kita, amin. Wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.